Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dr. Muda Putu Satya Kumara Upadana dengan NIM Koas 19026107. Pada hari ini, saya akan menjelaskan terkait intraoperatif ataupun durante operatif medicine sebagai bagian dari perioperatif medicine. Jadi yang pertama akan saya bahas adalah terkait definisi dari intraoperatif ataupun durante operatif. Jadi, pada intraoperatif medicine ini merupakan suatu periode di mana ketika pasien dipindahkan dan sudah berada dan menuju ke ruang operasi sampai saat pasien diberikan obat anestesia dan selama pelaksanaan prosedur operasi hingga pada akhirnya pasien sudah selesai dioperasi dan dibawa ke recovery room ataupun post anesthesia care unit. Jadi selama periode ini disebut sebagai definisi intraoperatif atau secara logika dapat dianalogikan sebagai selama operasi berlangsung. Di mana pada periode ini bertujuan untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk pencegahan infeksi dan yang kedua adalah untuk pemantauan terhadap keselamatan pasien selama operasi, khususnya selama pasien diberikan obat anestesia. Jadi, adapun komponen-komponen penata laksanaan yang harus diamati dan diikuti selama fase intraoperatif. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan pra-anestesia dan reanimasi pada pasien ini yang akan sesaat lagi akan dilakukan operasi. Kemudian, kita harus mampu memilih teknik dan pilihan anestesi yang tepat, dan juga kita melakukan monitoring dan standar pemantauan dasar pada saat interoperatif. Jadi, adapun persiapan-persiapan pra-anestesia yang harus kita siapkan. Jadi, apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama, kita harus mempersiapkan meja operasi dengan aksesoris yang diperlukan. Kemudian pada saat operasi ataupun durante, kita memerlukan obat-obatan ataupun alat-alat resusitasi, dan juga tiang infus, plaster, dan lainnya. Kemudian terdapat juga mesin anestesia dengan sistem aliran gas yang tepat. Terdapat juga obat-obatan, anestesia, dan resusitasi, dan juga alat pantau tekanan darah, dan lainnya. Sehingga ini akan mampu menjamin terlaksananya proses ataupun periode interoperatif yang aman. Jadi, kita dalam dunia anestesi mengenal istilah statics, di mana pada statics ini diperlukan dalam melakukan prosedur operasi dan kita harus melakukan pengujian terhadap alat ini untuk mesin anestesi beserta peralatan lainnya sehingga alat-alat ini mampu berfungsi dengan baik ketika periode interoperatif. Jadi S yaitu scope, terdiri dari stetoskop dan laryngoskop. Ada juga T yaitu tubes yang terdiri dari endotracheal tube dan LMA. Ada juga A yaitu airway device seperti sungkup muka dan oropharynx tube. T yaitu tape. I introducer yaitu stilet, konektor dan suction. Jadi di sini saya akan menampilkan seperti alat-alat yang digunakan, gambarnya seperti apa: stetoskop, laryngoskop, LMA, endotracheal tube, suction dan sungkup muka. Ini merupakan gambaran umum seperti peralatan yang diperlukan dalam proses interoperatif. Jadi, terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih anestesia dan reanimasi yang digunakan pada saat menjalani periode interoperatif. Yang pertama adalah umur dan jenis kelamin, di mana pada orang dewasa ini dapat diberikan anestesia umum ataupun regional. Kemudian, seperti contohnya jenis kelamin seperti faktor emosional pada wanita dapat digunakan sebagai faktor pendukung untuk pemberian anestesi umum. Kemudian terdapat juga status fisik, di mana status fisik ini dinilai pada saat fase preoperatif medicine yang akan menentukan bagaimana kaitannya dengan sistem sistemik yang didata oleh pasien, komplikasi penyakit, dan terapi yang dijalaninya. Kemudian, pertimbangan pemberian anestesia dan reanimasi juga bergantung terhadap jenis operasi, seperti lokasi operasi, posisi operasi, manipulasi operasi, dan durasi operasi. Kemudian tidak kalah penting juga harus mempertimbangkan bagaimana status rumah sakit, permintaan pasien, dan keterampilan operator dan peralatan yang dimiliki pada operasi berlangsung. Sehingga nantinya kita mampu memilih pilihan yang tepat selama fase intraoperatif berlangsung. Jadi, saya akan menjelaskan jenis dan teknik anestesia. Jadi pada gambar ini kita bisa lihat adalah merupakan suatu anestesi umum, di mana pada anestesi umum ini batasannya terdapat suatu keadaan yang tidak sadar, tetapi hanya bersifat sementara, yang diikuti oleh hilangnya rasa nyeri di seluruh tubuh akibat adanya pemberian anestesia. Jadi di sini bersifat umum dan memberikan efek terhadap seluruh tubuh. Sedangkan pada anestesia lokal, ini batasannya pemberian obat anestesia yang hanya bersifat lokal dan di daerah sekitar lokasi pembedahan, yang menyebabkan anestesia lokal ini akan memberikan efek berupa hambatan konduksi impuls pada bagian impuls aferen yang hanya bersifat temporer. Sedangkan ada juga anestesia regional,
di mana pada anestesia regional ini adalah berupa pemberian obat-obatan anestesia pada lokasi sel saraf yang menginervasi region tubuh tertentu. Jadi, apakah kita memberikan anestesia umum, lokal, ataupun regional, itu tergantung dari slide ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan itu. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya membuatkan satu mind map ataupun algoritma mengenai anestesia umum atau general anestesia. Jadi pada anestesia umum, di sini diharapkan pasien mengalami trias anestesi, yaitu hipnotika, di mana pasien sedang mengalami ketidaksadaran dan tidak ingat terkait operasi yang dijalani. Kemudian anestesia, yaitu pasien sudah tidak mampu memiliki ataupun menanggapi rangsangan yang dia alami, dan juga relaksasi, di mana pada relaksasi ini merupakan relaksasi otot yang sangat berguna bagi dokter untuk melakukan tindakan operasi. Kemudian untuk mencapai trias anestesi ini diperlukan suatu teknik anestesia umum, entah itu berupa anestesia umum intravena, inhalasi, dan anestesia imbang. Untuk anestesia umum intravena dapat dibagi menjadi 3 bagian, apakah bersifat klasik, total, ataupun anestesia analgesia neurolab. Kemudian untuk anestesia umum inhalasi dapat dibagi menjadi 3 bagian, apakah melalui sungkup muka, pipa endotrakea nafas spontan, dan pipa endotrakea nafas terkendali. Kemudian terdapat pula anestesia imbang, di mana pada anestesia imbang ini kita menggunakan kombinasi obat-obatan, baik secara intravena maupun secara inhalasi untuk mencapai teknik yang akan digunakan untuk mencapai trias anestesia ini. Jadi, ini merupakan anestesianya. Yang pertama adalah anestesia klasik IV, anestesia IV total, dan anestesia analgesia neurolab. Jadi pada masing-masing teknik ini memiliki batasan, kontraindikasi, penyulit, dan indikasinya sendiri-sendiri. Sebagai contoh, pada anestesia klasik IV ini, kita menggunakan batasan sebagai pemakaian obat-obatan berupa ketamin HCl dan sedatif dengan diazepam. Kemudian pada anestesia IV total, kita menggunakan kombinasi obat anestetika yang berkhasiat hipnotik, analgetik, dan relaksasi. Dan juga pada anestesia analgesia, neurolab kita menggunakan batasan penggunaan obat-obatan kombinasi neurolab dengan analgetik opiat secara intravena. Dan juga masing-masing memiliki penyulit-penyulitnya masing-masing. Seperti pada anestesia klasik IV, penyulitnya adalah berhubungan dengan efek obat ketamin HCl. Tentu obat-obatan yang digunakan ini memiliki efek samping kepada pasien, sehingga kita harus memperhatikan penyulit-penyulit yang dialami selama menggunakan obat-obatan anestesia jenis ini. Kemudian pada inhalasi, untuk inhalasi sungkup muka, biasanya pemakaian obat-obatan ataupun kombinasi obat-obatan yang digunakan pada teknik inhalasi ini dilakukan melalui sungkup muka dengan pola nafas spontan. Untuk yang inhalasi sungkup muka, di mana pada teknik ini memiliki faktor penyulit berupa berhubungan dengan efek samping obat dan risiko sumbatan jalan nafas atas, karena di sini kita memerlukan suatu kondisi ataupun potensi dari airway yang cukup baik, sehingga kita harus menjamin tidak adanya risiko sumbatan jalan nafas atas pada pasien itu sendiri. Indikasinya digunakan pada operasi kecil dan sedang di daerah permukaan tubuh. Terdapat juga inhalasi PET nafas spontan, di mana ini digunakan sebagai pemakaian salah satu kombinasi obat secara inhalasi melalui PET dengan pola nafas yang spontan. Di mana kontraindikasinya adalah ini tidak digunakan pada pasien-pasien yang mengalami operasi intrakranial, torakotomi, dan operasi durasi yang cukup lama. Kemudian yang ketiga adalah inhalasi PET nafas kendali, di mana ini batasannya adalah pemakaian kombinasi obat secara inhalasi melalui PET namun dengan nafas kendali. Di sini indikasinya digunakan untuk tindakan operasi kraniotomi, torakotomi, dan laparotomi dan operasi yang berlangsung lama. Sehingga di sini penting bagi kita pada fase preoperatif untuk melakukan identifikasi yang akan berguna pada fase intraoperatif untuk menentukan teknik-teknik inhalasi apa yang kita gunakan pada pasien. Kemudian yang kedua adalah anestesia lokal. Di sini sudah buatkan mind map, di mana pada anestesia lokal sama kita mengharapkan adanya trias anestesi. Pada anestesia umumnya mencapai trias anestesi, di mana kita harus ingat apa saja trias anestesi itu sendiri. Kemudian untuk anestesia lokal kita bagi menjadi 3 bagian, ada topikal, ada infiltrasi lokal, dan blok lapangan. Di mana pada analgesia topikal ini kita menempatkan obat anestesia lokal dengan cara oles dan tetes pada permukaan mukosa. Sedangkan untuk anestesia infiltrasi lokal digunakan untuk proses infiltrasi dan suntikan obat anestetik lokal pada daerah yang akan dieksplorasi. Kemudian pada blok lapangan, pemberian anestetik lokal ini dengan teknik mengelilingi daerah yang akan dieksplorasi. Kemudian ada bagian-bagiannya, seperti analgesia topikal. Di sini indikasinya untuk tindakan endoskopi, kateterisasi, cabut gigi, dan tindakan diagnosis mata.
Penyulitnya seperti angka kegagalan yang tinggi dan pasien tidak kooperatif. Kemudian kontraindikasinya pasien menolak dan tidak kooperatif. Ada juga analgesia lokal infiltrasi, di mana karena ini bersifat lokal, ini memiliki cenderung penyulit yang cukup sama, yaitu pasien tidak kooperatif. Jadi di sini kita harus meyakinkan pasien agar mampu mengikuti prosedur dengan baik apabila kita ingin melakukan prosedur secara anestetik lokal. Kemudian terdapat juga blok lapangan, di mana pada blok lapangan ini indikasinya digunakan pada bagian luka terbuka dengan ukuran yang cukup besar, sirkumsisi, dan amputasi jari. Sedangkan kontraindikasinya apabila pasien menolak dan tidak kooperatif, kita harus mempertimbangkan teknik anestesi lainnya. Kemudian, ini adalah anestesia regional. Jadi untuk anestesia regional, kita menggunakan beberapa teknik, seperti blok saraf, blok plexus brachialis, blok subarachnoid, blok epidural, dan blok regional intravena. Di mana pada blok plexus brachialis ini kita bagi menjadi 3 bagian. Ada yang intrascaleni, supraclavicular, dan axiler. Sedangkan pada blok epidural kita bagi menjadi 2 bagian. Ada yang secara kaudal dan melalui lumbal. Jadi, di sini saya sudah berikan terkait indikasi-indikasi yang harus dipahami ketika akan melakukan teknik anestesi ini. Seperti contohnya, pada bagian blok saraf, ini adalah menyuntikkan obat anestetik lokal pada perjalanan susunan saraf yang melayani daerah operasi itu sendiri, di mana penyulitnya seperti neuropati, intoksikasi obat, dan angka kegagalan yang tinggi. Di mana indikasi dari blok saraf ini digunakan pada operasi pada lengan bawah dan tangan. Dengan cara untuk yang tangan, kita melakukan blok dilakukan pada bagian nervus radialis, medianus, dan ulnaris. Kemudian pada blok plexus brachialis, ini batasannya adalah kita menyuntikkan obat anestesi pada susunan saraf plexus brachialis yang umumnya mempersarafi ekstremitas atas. Sehingga indikasinya adalah untuk interscaleni, ia digunakan pada daerah lengan atas, untuk daerah supraclavicular, ia diberikan pada ekstremitas atas, dan apabila siku daerah lengan bawah, diberikan secara aksiler. Dan ada juga subarachnoid. Di sini kita memberikan bentuk anestesi regional dengan menyuntikkan obat anestesi ke daerah ruang subarachnoid melalui fungsi lumbal pasien itu sendiri. Di mana indikasinya yaitu untuk abdominal bagian bawah dan inguinal serta region ekstremitas inferior. Di mana penyulitnya pada subarachnoid ini adalah pasien apabila mengalami bradykardia hipotensi, hipoventilasi, blok spinal total, dan menggigil. Sehingga harus kita pahami secara baik-baik terkait apakah batasannya, kontraindikasinya, penyulit dan indikasi dari masing-masing pasien yang tentu sangat berbeda antara pasien itu dengan pasien lainnya. Kemudian untuk blok epidural, ini digunakan sebagai salah satu bentuk anestesi regional dengan menyuntikkan obat ke ruang epidural dengan indikasi yang pertama. Pada daerah abdominal bawah, inguinal, dan anorektal itu digunakan yang lumbal, dan untuk anorektal dan genitalia eksternal kita gunakan yang kaudal. Sedangkan untuk regional intravena, ini digunakan batasannya adalah memasukkan obat anestesia ke dalam vena yang terletak pada ekstremitas superior maupun inferior. Di mana ini kontraindikasinya yaitu pasien menolak dan tidak kooperatif, dan penyulitnya karena ini diberikan secara intravena, ini akan mampu memberikan reaksi sistemik dan juga memiliki angka kegagalan yang cukup tinggi. Baik, setelah memahami teknik-teknik anestesi yang digunakan, setelah pasien kita berikan obat anestesi, tentu kita harus melakukan pemantauan dasar selama proses intraoperatif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penata-laksanaan pasien selama fase ataupun periode durasi operatif berlangsung. Di mana standar 1 adalah terkait tentang tenaga dan dokter anestesia yang berkualifikasi harus ditempatkan di dalam kamar bedah. Di mana tujuannya pada standar ini adalah untuk mengantisipasi keadaan pasien selama efek anestesia masih dirasakan oleh pasien dan selama operasi berlangsung. Kemudian pada standar 2, ada beberapa hal yang harus kita pantau, seperti ventilasi, jalan nafas, oksigenasi, sirkulasi, dan suhu tubuh. Yang pertama kita mulai dalam monitoring jalan nafas. Jadi selama operasi, sangat penting kita untuk mengatasi dan memberikan atensi yang lebih pada jalan nafas atau airway pada pasien. Di mana dengan airway yang paten dan mempertahankan keutuhan jalan nafas pasien, ini akan mampu memberikan keselamatan bagi pasien selama fase durasi operatif berlangsung. Di mana prosedurnya adalah dilakukan pemantauan secara ketat pada jalan nafas pasien, baik dengan teknik sungkup maupun intubasi. Misalnya pada nafas spontan, kita harus mengamati apakah terdapat suara patologis dan gerakan dada yang paradoksal. Kemudian pada nafas kendali, adapun yang harus kita amati adalah tekanan dan juga apakah terdapat inflamasi dan tekanan positif inspirasi dari pasien itu sendiri. Kemudian monitoring yang kedua adalah monitoring oksigenasi, di mana setelah kita menjamin airway yang baik, kita harus menjamin oksigenasi untuk memastikan kadar zat asam yang terdapat di dalam udara ataupun gas di dalam darah.
Sehingga nanti kita akan mampu memperhatikan bagaimana analisis gas darah dari pasien itu sendiri untuk mencapai fungsi yang optimal selama operasi berlangsung. Di mana di sini kita akan periksa kadar oksigen pada gas inspirasi dengan menggunakan pulse oximeter dan juga periksa oksigenasi darah selama operasi berlangsung. Dalam artian, di sini kita harus memperhatikan secara klinis seperti bagaimanakah warna darah luka pada operasi dan bagaimana pembukaan mukosa pada saat pasien berlangsung sehingga kita mampu memperkirakan bagaimanakah oksigenasi pada pasien itu sendiri. Kemudian, kita juga harus memonitoring ventilasi. Setelah airway dan breathing, kita perhatikan ventilasi. Tujuannya untuk mempertahankan dan memantau keadekuatan nafas pasien pada saat operasi. Di mana pada prosedurnya kita mengamati M-tidal dari CO2 pasien, kita melakukan analisis gas darah, dan memantau seperti apakah kondisi klinis pasien seperti misalnya pergerakan dinding dada, di mana ventilasi ini secara definisi bagaimana proses pertukaran oksigen dan CO2 pada tubuh mampu berlangsung secara baik. Itu dapat kita amati dengan prosedur yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian juga kita harus mengamati sirkulasi, di mana selama operasi ini kita juga tidak kalah penting untuk menangani bagaimana mempertahankan dan memantau keadekuatan fungsi sirkulasi pada pasien, seperti tekanan darah, denyut nadi pasien, produksi urin, dan juga EKG dan tekanan vena sentral. Di mana tekanan darah ini dapat diukur secara invasif dengan menggunakan alat yang dimasukkan, dan juga non-invasif seperti menggunakan mesin seperti pada biasanya. Kemudian juga kita juga amati bagaimana denyut nadi pasien, bagaimana produksi urinnya, dan bagaimana EKG dan tekanan vena sentral pada pasien itu sendiri. Dan juga suhu tubuh, di mana pada suhu tubuh ini bertujuan untuk mempertahankan agar suhu tubuh pasien tetap adekuat, di mana pada umumnya suhu tubuh ini dapat turun secara drastis, misalnya akibat dari pemberian obat-obatan anestesia, pemberian darah dari luar, kemudian terdapat situasi ataupun kondisi suhu di ruang operasi, di mana cara memonitoringnya adalah apabila terdapat perubahan suhu tubuh, maka suhu tubuh ini harus diukur secara kontinu dan berkelanjutan pada daerah sentral melalui esofagus dari pasien itu sendiri. Baik, sekian untuk penjelasan mengenai operatif khususnya pada bagian duranti operatif pada pasien. Sekian dan terima kasih.